apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Masih semangat bukan untuk mengikuti pembelajaran di tema 7? Hari ini kita akan mulai pembelajaran IPS di tema 7 subtema 1 KD 3.3. Langsung saja kita pelajari ya. Di pembelajaran hari ini, nanti akan kita bahas tentang tujuan pembelajaran, kemudian kita nanti juga akan bahas tentang materi pembelajaran, evaluasi, dan juga nanti akan ada penutupnya. Baik, kita lihat dulu yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran di IPS tema 7 subtema 1 ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan tujuan utama dari penjelajahan samudra dengan tepat. Kemudian, kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi penjajahan Portugis, Belanda, dan bangsa Spanyol dengan tepat. Lalu, kalian juga diharapkan mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dengan tepat pula. Kemudian, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi perkembangan pergerakan nasional Indonesia dengan tepat. Baik, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Langsung saja kita pelajari materi di tema 7 subtema 1. Ada 3 pembahasan yang ada di materi ini. Yang pertama adalah tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Lalu yang kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Kemudian yang ketiga, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Mari kita langsung pelajari saja untuk materi yang pertama. Di materi yang pertama ini, kita akan bahas tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra dilakukan pada awal abad ke-15. Jadi, penjajahan bangsa Eropa ini seringkali kita sebut dengan penjelajahan samudra. Tujuan utama penjelajahan samudra yang pertama itu adalah mencapai kejayaan atau glory. Kemudian yang kedua memiliki kekayaan atau gold. Lalu yang ketiga menyebarkan agama atau gospel. Lalu yang keempat adalah mencari rempah-rempah. Jadi tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia ini ada 4. Glory, gold, gospel, dan juga mencari rempah-rempah. Nah, kenapa tujuannya mencari rempah-rempah? Karena di Indonesia ini memiliki banyak kekayaan. Salah satunya yaitu cengkih. Cengkih Indonesia ini memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah, sehingga menarik bagi bangsa asing yang ingin menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi banyak rempah-rempah yang ada di Indonesia yang tidak ada di negara Eropa. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Baik, mari kita lihat masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ini ada 3, yaitu yang pertama adalah Portugis, kemudian yang kedua adalah Belanda, lalu yang ketiga adalah Spanyol. Kita akan lihat yang pertama dulu, penjajahan dari bangsa Portugis. Nah, di sini Bu Fransi sudah tampilkan ada peta buta dari Maluku. Kita lihat ya. Pada tahun 1511, bangsa Portugis ini datang ke Malaka. Kemudian pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku untuk berdagang pala dan juga cengkih. Jadi karena di sana banyak rempah-rempah, maka mereka atau bangsa Portugis itu datang ke Maluku untuk berdagang pala dan juga cengkih. Kemudian pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol.
Portugis dan Spanyol bersaing menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Jadi sesama bangsa Eropa pun mereka saling bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Jadi ingin dikuasai sendiri, ingin dimonopoli sendiri untuk kepentingannya mereka sendiri. Kemudian karena persaingannya ini berlangsung cukup lama, akhirnya bangsa Portugis dan Spanyol ini membuat kesepakatan dengan suatu perjanjian. Perjanjiannya ini dinamakan Perjanjian Saragossa. Nah, Perjanjian Saragossa ini membuat Spanyol kemudian meninggalkan Maluku. Kemudian pada tahun 1575, Portugis diusir oleh rakyat Maluku karena mereka memonopoli perdagangan dan selalu ikut campur urusan kerajaan. Dan akhirnya mereka pergi ya dari Maluku karena rakyat Maluku akhirnya tersadar kalau bangsa Portugis itu hanya memanfaatkan rakyat Maluku. Itu tentang penjajahan dari Portugis. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang penjajahan dari Belanda. Nah, ini di sini ada peta buta Banten ya, karena Belanda ini menjajah di Banten. Tanggal 27 Juni 1596, Belanda datang ke Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nanti Bu Fransi akan tampilkan foto atau gambar Cornelis de Houtman. Tahun 1598, mereka datang kembali ke Banten untuk berdagang. Jadi tujuannya lagi-lagi berdagang rempah-rempah ya. Nah, tahun 1596 sampai 1601 ini Belanda mendatangkan 65 kapal dagang. Jadi karena mereka tujuannya berdagang, mereka sampai rela untuk mendatangkan 65 kapal dagang demi mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1602 Belanda ini membentuk VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, VOC ini tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC ini dipimpin oleh Jan Pieter Sun Koen. Ini nanti Bu Fransi juga akan tampilkan gambarnya ya, supaya kalian tahu yang mana Cornelis de Houtman, yang mana Jan Pieter Sun Koen. Nah, setelah dibentuk VOC ini, petani rempah Indonesia hanya boleh diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC. Nah, kegiatan jual beli dengan VOC ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena VOC hanya membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat murah ya, jadi sangat merugikan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1799 VOC akhirnya bangkrut kemudian dibubarkan. Nah, ini tadi Bu Fransi sudah sampaikan akan tampilkan gambar Cornelis de Houtman. Jadi ini tadi ya yang memimpin Belanda datang ke Banten, ini adalah Cornelis de Houtman. Kemudian yang memimpin VOC adalah Jan Pieter Sun Koen. Ya, jadi supaya kalian bisa membedakan jika ada gambarnya. Nanti kalian juga bisa mencari lebih lanjut di internet atau di buku-buku kalian. Baik, itu tadi penjajahan Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke penjajahan Spanyol. Nah, ini Spanyol ini juga menjajah Maluku. Mereka datang pada tahun 1521 melalui jalur perairan, yaitu tadi untuk berdagang rempah-rempah ya. Kalau kalian tadi ingat penjelasan Bu Fransi di awal di penjajahan Portugis, mereka sampai bersaing ya antara Portugis dan juga Spanyol demi mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian tahun 1534 dibuat perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol karena terjadi konflik perebutan wilayah Maluku. Jadi ternyata yang diperebutkan tidak hanya rempah-rempahnya saja, melainkan juga wilayah Maluku ini ingin mereka kuasai. Jadi Spanyol ingin menguasai, Portugis pun juga ingin menguasai. Akhirnya mereka bersaing. Kemudian terjadilah konflik. Nah, untuk mengatasi konflik itu, maka dibuatlah perjanjian
Saragossa. Nah, isi perjanjiannya, bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, kemudian bangsa Portugis dapat tetap berada di Indonesia. Ya, jadi yang pergi dari Maluku itu adalah Spanyol, ya. Portugis tetap ada di Indonesia. Baik, itu tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Cukup jelas ya anak-anak ya. Untuk yang kedua, materi yang kedua ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, bangsa Indonesia sendiri pun tidak tinggal diam ya ketika mereka dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Banyak rakyat-rakyat yang melakukan perlawanan. Beberapa di antaranya adalah rakyat Maluku, kemudian rakyat Sumatera, lalu rakyat Jawa, rakyat Bali, dan juga rakyat Kalimantan Selatan. Ya, ini beberapa rakyat yang berani melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa yang menjajah di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu bagaimana perlawanan mereka. Yang pertama, kita akan bahas di rakyat Maluku dulu. Nah, rakyat Maluku ini perlawanan pertamanya mereka lakukan di tahun 1533. Perlawanan pertama ini dipimpin oleh Sultan Ternate. Penyebab perlawanannya karena Portugis memonopoli rempah-rempah. Tadi yang sudah Bu Fransi sampaikan ya, ingin menguasai Maluku, kemudian ingin menguasai rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1570 mereka melakukan perlawanan lagi. Nah, kali ini dipimpin oleh Sultan Baabullah. Penyebabnya ini karena meninggalnya Sultan Kairun, ya, sultan yang ada di Maluku. Lalu pada tahun 1575 Portugis akhirnya menyerah lalu meninggalkan Maluku. Jadi perjuangannya tidak sia-sia ya. Akhirnya Portugis mau meninggalkan Maluku. Lalu kita akan lihat perlawanan rakyat Sumatera. Nah, di Aceh ini pimpinan perlawanannya ada 4 ya. Pimpinan perlawanan di Aceh ini yang pertama yaitu Teku Ditiro, kemudian yang kedua ada Panglima Polim, kemudian yang ketiga Teku Umar, lalu yang keempat adalah Cut Nyak Dien. Nah, mereka ini dalam melawan para penjajah menggunakan taktik perang gerilya ya, berperang secara diam-diam. Nah, mereka ini pergi ke hutan untuk menyerang para penjajah. Kalau itu tadi di Aceh, nah sekarang di Sumatera Utara ini pimpinan perlawanannya adalah Sisingamangaraja ke-12. Nah, penyebab perlawanannya adalah karena Belanda ingin menguasai Tapanuli. Maka mereka kemudian melakukan perlawanan. Lalu di Sumatera Barat mereka juga melakukan perlawanan. Perlawanan ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya karena adanya adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Patri. Jadi rakyat kita diadu domba. Ya, oleh karena itu Tuanku Imam Bonjol kemudian memimpin suatu perlawanan untuk melawan para penjajah. Nah, itu perjuangan rakyat Sumatera ya. Yang selanjutnya kita akan lihat perjuangan dari rakyat Jawa. Di rakyat Jawa ini, pimpinan perlawanannya adalah Pangeran Diponegoro. Penyebabnya karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, itu. Jadi yang menyebabkan karena mereka masang patok di makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izinnya terlebih dahulu. Maka membuat Pangeran Diponegoro memimpin suatu perlawanan. Tapi di tengah perlawanannya itu Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830 ya. Kemudian kita lihat bagaimana perjuangan rakyat Bali.
Nah, pimpinan perlawanannya untuk rakyat Bali ini adalah I Gusti Ketut Jelantik. Nah, ini nama pemimpinnya ya. Sebutan perlawanannya ini Perang Puputan Jagaraya. Karena terjadi di Benteng Jagaraya, maka nama perlawanannya adalah Perang Puputan Jagaraya. Ini terjadi pada tahun 1846 sampai dengan 1849. Penyebabnya karena Belanda melanggar hukum tawan karang. Apa itu hukum tawan karang? Hukum tawan karang itu adalah hukum Bali pada masa lalu yang memperbolehkan raja atau masyarakat pesisir untuk menyita kapal yang terdampar beserta muatannya. Dan penumpangnya kapal dapat dijadikan budak ataupun dapat dibunuh. Ya, sangat mengerikan ya. Hukum pada masa lalu. Nah, ini Belanda melanggar hukum ini, oleh karena itu I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan. Akhirnya perlawanan ini berakhir ketika Belanda menguasai Benteng Jagaraya. Jadi Belanda ini kemudian menguasai Benteng Jagaraya. Lalu I Gusti Ketut Jelantik menghentikan perlawanannya. Nah, kita akan lihat yang terakhir adalah rakyat Kalimantan Selatan. Ini pimpinan perlawanannya adalah Pangeran Antasari. Penyebabnya karena sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar, memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Jadi padahal mereka itu orang luar, tapi mereka ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Tadi seperti yang sudah di awal Bu Francis sampaikan, karena Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Salah satunya itu tadi rempah-rempah yang dicari di seluruh dunia. Nah, itu tadi materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah ya. Jadi banyak sekali rakyat-rakyat Indonesia yang mau melawan para penjajah supaya rakyat Indonesia tidak ditindas. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Tanam paksa atau kerja rodi, apakah kalian sudah pernah mendengar? Nah, tanam paksa atau kerja rodi ini adalah kerja secara paksa. Jadi mereka tidak dibayar, tapi mereka diminta untuk bekerja terus-menerus tanpa boleh beristirahat, ya. Tidak jarang ini memakan banyak korban jiwa ya. Jadi banyak yang meninggal rakyat Indonesia ini karena adanya kerja rodi. Nah, ini yang melakukan kerja rodi ini ya para penjajah itu ya. Nah, dari aturan tanam paksa ini kemudian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berpengaruh pada pendidikan di Indonesia. Jadi zaman dulu itu tidak ada sekolah-sekolah seperti kita sekarang ini ya, kita tidak boleh sekolah. Namun pada abad ke-19 akhirnya pendidikan Indonesia ini berkembang dan melahirkan golongan terpelajar ya. Jadi sudah banyak perkembangan. Nah, golongan terpelajar ini akhirnya mau melakukan perjuangan dengan membentuk organisasi sosial yang bercita-cita menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Jadi karena sudah banyak golongan terpelajar, sudah terdidik, maka mereka kemudian membentuk organisasi sosial. Nah, cita-cita organisasi sosial ini adalah menumbuhkan persatuan dan kesatuan agar negara Indonesia ini cepat merdeka dari penjajah. Jadi biar tidak dijajah lagi, mereka membentuk suatu organisasi untuk melawan para penjajah. Nah, organisasi sosial tersebut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kenapa sampai muncul organisasi sosial di Indonesia?
terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita simak dulu yang faktor internal ya. Faktor internalnya, jadi kenapa akhirnya muncul organisasi sosial untuk melawan penjajah? Karena adanya penderitaan rakyat akibat penjajah. Jadi sangat menderita sekali ya. Sudah diminta untuk kerja rodi, kemudian rempah-rempahnya dibeli dengan harga yang rendah sekali. Lalu daerah kita ini dimonopoli atau ingin dikuasai oleh penjajah. Jadi itu menyebabkan penderitaan ya. Lalu akhirnya golongan terpelajar dan cendekiawan ya. Tadi karena pendidikannya sudah berkembang, akhirnya lahir golongan terpelajar yang pemikirannya sudah mulai maju ya. Lalu faktor internal yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Nah, itu tadi dari faktor internal. Kemudian kita akan bahas dari faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya, mereka terdorong membentuk organisasi sosial ini karena kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Jadi mereka optimis ya, negara lain bisa menang, Indonesia pasti juga bisa ya. Lalu yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan juga demokrasi. Kemudian yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan juga Filipina. Nah, sekarang Bu Ransi tampilkan ada tabel tentang masa-masa pergerakan nasional berdasarkan sifatnya. Ini ternyata masa pergerakan nasional ini tidak hanya berlangsung setahun atau 2 tahun ya, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, mari kita lihat yang pertama di sini masa kebangkitan nasional ini, awal-awal kebangkitan nasional ini sekitar tahun 1900-an ya. Karakteristik organisasinya adalah babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Jadi ini masih awal-awal organisasi sosialnya terbentuk tadi ya. Contohnya adalah organisasi yang terbentuk ini ada Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, lalu Indische Party dan juga Muhammadiyah. Nah, organisasi ini besok akan kita pelajari lebih lanjut ya di subtema selanjutnya. Itu di tahun 1900-an. Kemudian kita maju lagi di masa radikal ini namanya. Terjadi di tahun 1920 sampai dengan 1927. Karakteristiknya adalah pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Jadi mereka sudah mulai melawan ya, tidak kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat umum, surat kabar, dan juga lembaga pendidikan. Mereka mulai mengobarkan semangat rakyat Indonesia itu melalui rapat-rapat, kemudian surat kabar, supaya rakyat Indonesia itu kalau membaca tumbuh semangat nasionalismenya. Contoh organisasinya di sini adalah Perhimpunan Indonesia, lalu ada Partai Komunis Indonesia dan juga Partai Nasional Indonesia. Nah, ini sudah membentuk partai ya. Lalu kita maju lagi ke masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Di sini karakteristiknya adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah ya. Lalu memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau disebutnya pada zaman dahulu itu Volksrat ya. Contoh organisasinya adalah Parindra dan juga Gerindo. Oke, nah itu tadi materi pembelajaran di tema 7 subtema 1. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang masa penjajahan bangsa Eropa. Tadi ada bangsa Portugis, kemudian ada bangsa Belanda, lalu ada bangsa Spanyol. Kemudian yang kedua kita bahas tentang perjuangan para rakyat Indonesia ya, dari Maluku, kemudian Kalimantan Selatan, Jawa, Bali ya, dan juga Sumatera. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang masa pergerakan nasional di Indonesia dari golongan terpelajar karena
pendidikan di Indonesia itu sudah mulai berkembang. Nah, setelah belajar materi ini, nanti kalian juga akan mengerjakan evaluasi. Evaluasinya berupa apa? Seperti biasa, Bu Ransi akan berikan kalian tugas di live worksheet ya. Seperti biasa, cara mengerjakannya dengan memilih satu jawaban benar yang ada dalam soal tersebut. Baik, itu tadi yang bisa Bu Fransi sampaikan untuk pembelajaran IPS tema 7 subtema 1 KD 3.3. Semoga apa yang sudah Bu Fransi sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk belajar dari rumah. Baik, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan juga tetap sehat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.